Dodo memberi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video tentang belajar bahasa Jepang. Oh iya, yang saya ajarin ini namanya Ajim ya, BTW. Dia bisa bahasa Taiwan atau Cina Taipei. Dan saya kaget karena terdapat persamaan antara bahasa Taiwan yang dia kuasai dengan bahasa Jepang. Dan setelah saya selidiki literaturnya, ternyata Jepang itu mengambil bahasa serapan dari orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke negaranya, yaitu Jepang. Baik guys, karena di papan tulis gak kelihatan, saya akan jelaskannya di layar aja ya guys ya, gak apa-apa kan? Oke, untuk pertama ya, ini ada hiragana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hiragana ialah bahasa Jepang asli dan digunakan untuk bahasa Jepang asli, tidak bisa untuk bahasa terjemahan atau enggak pengganti bahasa selain Jepang. Tapi untuk itu ada katakana yang bisa menjadi acuannya. Oke, lanjut ke hiragana. Di hiragana ini ada beberapa huruf yang serupa, baik itu bentuknya maupun tanda titik-titiknya. Yaitu dimulai dari K, mirip dengan huruf G, yaitu pembedanya ada di titik 2. Ada Ki dengan G, ada Ku dengan Gu, ada Ke dengan G, dan ada Ko dengan Go untuk huruf K. Sedangkan huruf T tadi udah ada data dengan da, ada Ti dengan Di, dan di sini bukan Ti ya, pakainya Ci. Terus ada Su dengan Zu. Nah ini bukan Tu ya guys ya, tapi Su. Gimana gitu kalau dalam bahasa Arab kayak ta gitu, bukan sa ya, seperti itulah. Ada zu. Nah ini mirip zal dalam bahasa Arab ya, bukan z, bukan zu. Nah ada t dengan d, dan ada to dengan do, itu untuk huruf t. Lanjut di huruf h, itu ada h dengan ba, ada huruf hi dengan bi, ada fu dengan bu. Nah ini juga sama, bukan hu tapi fu ya guys ya. Lalu lanjut ada he dengan b, he ke b, he, karena memang kaidah huruf-huruf hiragana dari sananya begitu ya guys ya. Lanjut terakhir itu ada ho. Dan lanjut dari ho itu ada bo di titik 2 nya. Jadi gitu ya guys ya, di huruf H. Lanjut ke huruf sa. Di huruf sa ada sa dengan za, ada shi dengan ji. Nah ini sama seperti sebelumnya, bukan si tapi shi pakai h. Kayak kalau di dalam bahasa Arab tuh kayak shin dengan sa gitu ya guys ya. Lalu ada su dengan zu, bukan zu ya guys ya, yang kayak tadi bukan, tapi ini zu, nggak pakai l. Lalu lanjut ada se dengan z. Terakhir ada so dengan zo. Ini untuk huruf s. Nah itu saja guys untuk huruf m, r, y, w, dan n itu nggak ada ya guys ya. Dan vokal nggak ada itu untuk ininya, titik 2 nya.
tapi ada persamaan, yaitu bentuk-bentuk hurufnya. Baik, lanjut ke yang sama dalam bentuknya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada re, wa, dan nek. Udah itu aja. Dan lanjut ada lagi yang bentuknya sama, yaitu h dengan ho dan dengan ma. Itu mirip tuh, hanya beda dikit. Nah, sedangkan untuk huruf ki dengan sa itu mirip ya guys ya, hanya saja bedanya tuh ada garisnya lebih tuh di ki. Lalu lanjut untuk huruf a, vokal a. Nah, itu mirip banget dengan huruf vokal o ya guys ya. Sedangkan huruf u itu mirip dengan tu, hanya saja u itu ada garisnya di atas. Lalu lanjut ke huruf ra dengan ci. Nah, tuh mirip tuh, hanya saja ci itu kayak nomor 5, sedangkan ra itu ada patahan gitu ya guys ya di atasnya, jadi nggak nyambung. Nah, sedangkan wo dengan mi itu mirip ya guys ya, entah kenapa mirip gitu, saya merasakan aura-aura gitu. Lalu ada mu dengan mo. Nah, itu mirip tuh, hanya saja di mu itu ada titiknya di tengah-tengah, dan juga itu di mo nggak ada titiknya, tapi dia garisnya ada 2. Lalu lanjut ke me dengan nu. Nah, itu mirip banget tuh, melingkar-lingkar kayak ular di atas pagar, muter-muter jatuh ke agar ya kan. Lanjut itu ada ji, si dengan i. Si sama ji mirip dengan i. Nah gitu, hanya saja i ini kecil bentuknya, dan juga ada apalah itu di itu depannya tuh guys ya. Nah, seperti itu. Oh, ada lagi guys nih, lupa di ke. Nah, ke itu mirip kayak tadi tuh, kayak h sama ho, itu mirip tuh bentuknya. Oh ya guys, lupa ada lagi nih terakhir, yaitu ada ro dengan ru. Itu mirip banget, hampir 11-12 kayak anak kembar. Hanya saja di ru itu ada dibikin pola titiknya guys ya di bawah, sedangkan ro itu mirip huruf bukan huruf sih, nomor 3, mirip sekali. Jadi gitu guys. Terus jumlah seluruh hurufnya, yaitu huruf dari hiragana yang 46 tadi ditambah dengan huruf kompleksnya, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berapa? Oh ya guys, lupa. Selain titik 2 pada hiragana, ada juga dengan yaitu titik kayak derajat gitu, derajat dalam huruf ini Celsius atau apalah itu. Nah, itu adanya di huruf H, dan dibacanya yaitu pa untuk H, hi, pi itu untuk hi, lalu ada pu untuk fu, ada p untuk he, dan ada po untuk ho. Jadi gitu guys. Jadi keseluruhan total huruf yang sudah saya hitung barusan itu ada 76. Bak juga ya guys ya. Itu baru aja hiragana, belum ditambah katakana 76 huruf juga. Jadi totalnya tuh kurang lebih ada 152 huruf. Anjay. To iu kanji desu. Begitulah bentuknya. Nah, untuk yang beda lagi, yang sama ini kalian harus belajar lebih lanjut lagi, karena ini akan sangat membingungkan sekali dan butuh konsentrasi yang serius. Banyak sekali ya guys ya. Ya, ini baru huruf katakana dan hiragana, belum lagi kanji. Riweh,
Saya aja yang baru belajar aja udah pusing, apalagi saya kan inilah saya penggemar baru-baru ini penggemar idol di Jepang, dan saya setiap hari nonton absen terus, dan juga untuk melatih bahasa Jepang saya, kemampuan bahasa Jepang saya. Tapi entah kenapa itu sulit dimengerti itu. Aduh, pusing banget. Ini ada beberapa videonya nih. Kalau kalian mau lihat mah jangan dibaca, bikin pusing soalnya itu kanji semua. 1000万のこの思い、誰かしらがトーテムポール？うわー！どうも、アイリスです。 Nah, dikatakan ini cukup sulit ya guys ya dalam metode pembelajarannya, sebab penggunaannya ialah berdasarkan pelafalan dari bahasa serapan atau bahasa pengganti yang dituju. Misalnya bahasa Inggris, ambil contoh fire, tapi diubah dalam bahasa Jepang menggunakan huruf katakana itu yaitu fire. Kalau kalian sering nonton anime pasti bakalan tahu fireball. Baik, lanjut di hikatakana. Nah, di katakana ini bentuk yang mirip dan titik atau garis yang mirip itu ada banyak banget ya guys ya. Baik, saya akan mulai dari yang sama titiknya atau garis duanya itu ada K, mirip-mirip kayak kata hiragana, mirip banget sumpah. Nah itu ya, paham ya yang mirip di garis dua atau titik duanya guys ya. Tapi beda cerita dengan yang sama bentuknya. Di katakan ini lebih banyak, yaitu ada U dengan wa dan dengan wo. Nah itu ada segitu tuh. Lalu ada ra dengan fu tuh. Lanjut ada ro dengan ko, rokok. Bukan gitu ya guys ya. Lalu ada n dengan so. Nah tuh mirip kan guys, hanya saja bedanya tuh kalau di n sama so itu n tuh rada miring ya, so juga miring, cuma itu ibaratnya tuh 45 derajat, sedangkan n lagi so itu 15 derajat lah mungkin gitu. Nah sama juga dengan wa dengan u tadi sama wo. Nah, itu bedanya tuh u dengan wa itu bedanya di wa itu ada jambulnya gitu, kayak jambul gitu. Nah kalau wa itu double itunya tuh di atasnya tuh. Itu ya guys ya. Nah tadi untuk ra mafu itu sama juga, bedanya tuh ada garisnya tuh di ra-nya itu guys. Lalu ada ntar dulu, oh ya di mi sama ni. Nah ini juga sama nih, mi itu garisnya ada 3, sedangkan ni garisnya cuma 2 gitu ya guys ya. Nah lanjut ke huruf N. Nah di huruf N ini ada yang sama dengan bentuknya nih, yaitu di huruf nu. Nah di huruf nu itu mirip dengan huruf ta, itu mirip banget tuh itunya tuh nih guys ya. Oke lanjut. Nah di huruf ma itu mirip banget sama huruf su, hanya saja di ma tuh ditahan tuh pas di pertigaan, sedangkan su kan lanjut tuh ya kan gitu guys. Terus ada bingung terlalu guys. Oke baik, udah ngerti. Nah di huruf ku itu
Sama seperti tadi, hanya saja ini lebih banyak. Di huruf ko itu ada yang mirip bentuknya itu ada ke. Bedanya tuh di ke itu ada terusan tuh pas di pertigaan tuh ya kan. Bukan pertigaan sih, di belokan tuh, belokan tajam. Wih, racing. Habis itu mirip dengan ta. Hanya saja di ta itu ada jalan buntu tuh di itunya tuh ya kan. Sedangkan ku itu langsung terusan lurus terus mentok sampai ujung. Nah, lalu ada huruf nu tadi tuh ya. Bedanya tuh nu tadi tuh enggak ada kayak tanduk gitu di itunya atasnya. Tapi dia punya apalah itu, garis di bawahnya tuh di pertengahan tuh ya, di situ. Jadi gitu guys. Lalu ada juga yang mirip nih, yaitu di huruf vokal o dan ho. Nah, itu mirip tuh. Hanya saja di o itu ada miringnya tuh. Sedangkan di ho ada miring tapi dia terputus. Lalu ada dua juga itu miringnya tuh di ho. Gitu guys. Baik, lanjut. Ada juga nih yang sama dan banyak banget variannya. Di antaranya yaitu shi, su, n sama o sama so tadi. Ya guys ya. Nah, tuh mirip tuh. Di shi sama su itu mirip banget sama n sama so. Tapi dia titiknya ada dua. Gitu guys. Sedangkan n sama so kan itu titiknya satu doang. Oke, terakhir ada lagi yang mirip, yaitu di huruf C dan ya. Nah, itu mirip tuh. Bedanya tuh di C itu ada dudukannya dan ya itu enggak ada gitu guys. Oke, itu aja guys. Kurang lebih mirip-mirip, selebihnya seperti hiragana. Baik, lanjut ke kanji. Nah, oke. Akhirnya sempat ya guys ya. Pada di waktu ini saya akan menjelaskan singkat tentang kanji. Kanji ini adalah bagian kompleks dari hiragana. Dan dalam satu bentuk kanji itu bisa bermacam-macam arti ya guys ya. Kanji umumnya memiliki seluruhnya 5.000 huruf, namun hanya 3.000 sampai 2.000 huruf saja yang dipakai. Jika Inggris ada TOEFL, kalau Jepang ada JLPT atau SSW. Itu untuk sertifikat berbahasa Jepang. Berikut ini huruf-huruf dasar dan penyusun kanji kompleks. Pertama, dibacanya mon. Kanji ini berartikan gerbang, terbuka, dan akses. Kedua, dibacanya kore. Kanji ini berartikan ini, seperti ini, dan semua yang terhubung dengan ini. Ketiga, dibacanya shinzu. Kanji ini berartikan jantung, inti, dan terhubung. Keempat, dibacanya ame. Kanji ini berartikan hujan, jatuh dari langit, dan semua yang terhubung dengan hujan. Sebenarnya masih ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan, mulai dari makna huruf hingga ke bentuk kompleksnya. Tapi itu untuk di lain waktu, karena pemahaman dasar ialah prioritas yang saya lakukan dalam mengajar. Begitulah kata Bang Solehot. Untuk di pertemuan berikutnya akan saya ungkapkan misteri huruf universal dalam kaidah bahasa Jepang. Harap dinantikan. Terima kasih, kata Bang Soleh. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari pengalaman belajar saya ialah belajarlah dengan sungguh-sungguh dan giat. Tidak apa sepi, yang penting ada semangat dan niat untuk belajar yang kuat serta tekad pula. Dan hikmah yang bisa diambil dari saya mengajar ialah jangan langsung insecure karena yang belajar dikit. Tetaplah berbagi ilmu walaupun tidak dihiraukan sama sekali. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.
serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari channel ini selanjutnya. Karena subscribe kalian sangat penting untuk kemajuan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.